Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli li an u'arifa nafsi ismil kamil Hasna Zahra An-Nabilah min fasl tsani ba fi qismil ittisal wal i'lam fi kulliyati da'wah wal ittisal bi jami'ati Sunan Gunung Jatil Islamiyyatil Hukumiyah Bandung. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi mengenai jumlah ismiyah. Nah, sebelum memahami lebih jauh bagaimana tata cara penerapan jumlah ismiyah, maka kita tentunya harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari jumlah ismiyah itu sendiri. Nah, dilihat dari kosakatanya jumlah wa ismiyah, maka bisa kita simpulkan bahwa jumlah ismiyah ini adalah jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang diawali dengan isim. Nah, atau secara terminologi atau secara istilah bisa diartikan bahwa al-jumlah mabdu'atan bi ghairi fi'li. Jumlah ini adalah sesuatu yang tidak diawali dengan fi'il karena tadi ia diawali dengan isim. Dan bisa juga diartikan al-jumlatu allati tatakawwanu minal mubtada' wal khobar. Jumlah ini ialah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, adapun penjelasan mengenai mubtada dan khobar itu sendiri, mubtada adalah sebuah kalimat yang mengawali suatu jumlah. Nah, sementara khobar adalah penjelas dari kalimat itu sendiri. Diperlukannya khobar dalam susunan ini adalah untuk memperjelas suatu mubtada. Karena jika kita hanya menuliskan mubtada tanpa diiringi dengan khobar, maka apa yang kita tulis tidak akan sampai maksud dan tujuannya kepada pembaca. Misal di sini ada contoh huwa tolibun, yang artinya dia adalah seorang murid. Nah, di sini huwa sebagai mubtada dan tolibun itu dia sebagai khobar atau sebagai penjelas. Nah, jika kita hanya menuliskan huwa tanpa diiringi tolibun, atau jika kita hanya menuliskan mubtada tanpa diiringi khobar, maka kalimat yang kita tulis tidak akan jelas maksudnya. Jika kita hanya menuliskan huwa aja, kayak huwa itu apa? Huwa itu ya dia itu kenapa? Dia itu bagaimana gitu. Nah, makanya di sini diberi khobar atau diberi penjelasan bahwa huwa tolibun, dia adalah seorang siswa. Nah, begitu. Lalu kemudian kita akan membahas secara terperinci mengenai mubtada dan khobar itu sendiri dengan lebih spesifik ya. Di sini mubtada itu adalah isim marfu yaqa'u fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang jatuh di awal jumlah atau di awal kalimat. Di sini mubtada dibagi menjadi dua, ada mubtada sharih dan ada mubtada muawwal bisyarih. Mubtada sharih itu adalah mubtada yang jelas diawali dengan isim dan dia tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut gitu. Nah, adapun mubtada sharih ini diawali dengan isim domir, isim isyarah, isim mausul dan lain sebagainya, dan isim-isim yang lainnya. Nah, sementara mubtada muawwal bisyarih ini dia susunan kalimatnya itu an ditambah dengan fi'il mudhari. Nah, di sini ada contoh dari mubtada sharih dulu. Mubtada sharih, misalkan hada masjidun, itu kan sudah jelas hadanya itu dia tidak memerlukan fi'il kembali, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, sementara muawwal bisyarih ini contohnya itu di sini ada antakumu kemudian antasumu yang diawali dengan an lalu kemudian diperjelas oleh fi'il mudhari. Begitu pembagian mubtada. Nah, kemudian di sini ada mutabaqah mubtada wal khobar, atau bisa kita simpulkan ketentuan dari mubtada dan khobar itu sendiri. Di sini yang pertama itu jika mubtada berbentuk ma'rifat, maka khobar itu bentuknya adalah nakirah. Kemudian jika mubtada bentuknya mufrad, maka khobar juga otomatis harus berbentuk mufrad. Begitu pula seterusnya jika mubtadanya berbentuk tasniyah atau jika mubtadanya berbentuk jamak, maka khobarnya itu harus mengikuti, dia harus berbentuk tasniyah maupun jamak juga gitu. Karena posisi khobar di sini adalah dia sebagai penjelas dari mubtada, maka otomatis khobar ini harus mengikuti bentuk kalimat dari mubtada, baik itu tasniyah, jamak dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh ma'rifat wan nakirah. Misalnya al-masjidu kabirun.
Nah, di sini al-masjidu sebagai mubtada dan kabirun itu sebagai khobar. Nah, di sini al-masjidu dia bentuk kalimatnya itu ma'rifat karena ditandai dengan adanya alif lam. Sementara kabirun itu dia bentuknya nakiroh karena ditandai dengan tanwin. Nah, kenapa yang namanya mubtada itu harus ma'rifat sementara sementara yang namanya khobar itu boleh nakiroh? Nah, karena kan kita kita menulis kalimat al-masjidu kabirun. Kita menulis sebuah keterangan bahwa masjid itu besar. Kalau misalkan kita tidak mengkhususkan mubtada, misalkan kita menuliskan mubtada yang nakiroh, maka itu kalimat kita akan tidak jelas. Kalau misalkan kita menuliskan dengan ma'rifat, kan itu sudah jelas al-masjidu kabirun, masjid yang ini nih yang besar. Kalau misalkan kita cuma menulis masjidun kabirun, kan masjid ada banyak gitu. Nah, makanya mubtada ini harus dibentuk dengan ma'rifat supaya jelas tujuannya gitu. Kemudian ada contoh mufrad yang tadi sudah saya jelaskan bahwa jika mubtadanya berbentuk mufrad maka khobarnya juga harus mufrad. Misalkan di sini al-muslimu shaimun, seorang muslim itu berpuasa. Di sini muslimnya satu orang. Kita menulis mubtada, kita menulis di permulaan kalimat bahwa yang kita bahas ini satu orang muslim. Nah, maka penjelasannya juga itu harus satu orang juga, al-muslimu shaimun, seorang yang muslim itu berpuasa. Nah, kemudian jika bentuknya musanna, maka kita juga harus mengikutinya dengan khobar yang bentuknya musanna juga. Misalkan al-muslimani shaimani. Kemudian jika bentuknya jamak, maka kita juga harus mengikutinya dengan jamak, al-muslimuna shaimuna. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Di sini kita akan membahas secara spesifik mengenai khobar sebagai pengiring dari mubtada tadi. Nah, pertama-tama kita akan membahas ta'rif atau pengertian dari khobar itu sendiri. Dalam sebuah istilah ini disebutkan bahwa khobar ini adalah isim marfu yaqa'u ba'dal mubtada tatammu bihi faidatun ma'al mubtada. Isim yang jatuh setelah mubtada yang faidahnya itu adalah memberi keterangan pada mubtada. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kegunaan atau fungsi khobar ini adalah sebagai penjelas dari sebuah mubtada. Nah, di sini ada pembagian khobar terdiri dari 3. Yang pertama itu ada khobar mufrad, khobar jumlah, kemudian khobar syibuhul jumlah. Nah, adapun khobar mufrad ini adalah khobar yang bentuknya mufrad atau satu kata aja gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu satu kata aja. Misalnya di sini ada at-thalibu jadidun. At-thalibu itu sebagai mubtada, lalu jadidun ini sebagai khobar. Di sini khobarnya itu berbentuknya ya isim mufrad gitu. Satu jadidun, satu gitu, satu kalimat aja. Nah, kemudian ada khobar jumlah. Nah, khobar jumlah ini adalah khobar yang dia itu berbentuknya menjadi sebuah jumlah atau sebuah kalimat. Terdiri atas 2 macam. Yang pertama ada khobar jumlah fi'liyah dan ada juga khobar jumlah ismiyah. Contoh dari khobar jumlah fi'liyah di sini adalah akbaru qara al-Qur'ana. Akbar yang kedudukannya sebagai mubtada dan qara al-Qur'ana di sini kedudukannya sebagai khobar. Qara al-Qur'ana ini terdiri dari jumlah atau terdiri dari sebuah kalimat. Bisa dipahami sama teman-teman sekalian bahwa perbedaannya ini udah ketara jelas ya. Dimana tadi di khobar mufrad itu khobarnya itu cuma satu kata aja gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Cuma satu kata aja, jadidun. Nah, sementara di khobar jumlah ini khobarnya terdiri atas 2 kata. Jadi qara al-Qur'ana gitu, 2 kata. Akbar membaca Al-Qur'an. Adapun fungsinya sama aja sebagai keterangan atau penjelas dari mubtada. Nah, ada juga di sini khobar jumlah ismiyah. Contohnya adalah Fatimatun abuha ustadun. Fatimah bapaknya adalah seorang ustad. Nah, di sini sama bentuknya seperti jumlah fi'liyah. Jadi si khobarnya itu terdiri dari 2 kata dalam bahasa Indonesia. Abuha ustadun, bapaknya ustad. Nah, tadi belum sempet kejelasin ya. Jadi bedanya khobar jumlah fi'liyah sama khobar jumlah ismiyah ini. Khobar jumlah fi'liyah dia habis mubtada itu diikuti oleh khobar yang bentuknya itu diawali oleh fi'il dulu. Kalau fi'liyah seperti tadi akbaru qara'a itu kan fi'il, itu maka dinamakan khobar jumlah fi'liyah. Sementara kalau khobar jumlah ismiyah dia diikuti oleh khobar yang bentuknya isim dan isim gitu. Fatimatu abuha, abu kan abuha itu isim ya.
Nah, kemudian ada pula khobar syibuhul jumlah atau khobar yang bentuknya menyerupai jumlah. Nah, di sini contohnya nahnu amamal bait, kami di depan rumah. Syibuhul jumlah. Jadi kalau yang ketiga ini dia hanya menyerupai sebuah jumlah atau sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dia satu makna. Nahnu itu sebagai mubtada, amamal bait sebagai khobar. Amamal bait ini khobar dari mubtadanya nahnu tadi. Tapi amamal bait ini emang terdiri dari dua kata ya, tapi dia itu satu makna, amamal bait. Beda sama khobar jumlah tadi. Kalau khobar jumlah tadi kan sudah jelas qoro'al Qur'ana dan abuha ustadun itu kan sudah jelas dua kalimat dan mereka memiliki makna juga. Nah, kalau ini cuman menyerupai jumlah gitu. Oke, baik, sekian penjelasan saya mengenai jumlah ismiyah, semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.